Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Ibu-ibu sekalian jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus dalam rangka outbound, ini bukan ngaji ya, outbound. Keren ya ibu-ibu Majelis Ta'lim Malang lo ngerti outbound ya. Saya kira Malang itu yang roto-roto deso-deso ya apa gitu kan. Ya ternyata alhamdulillah sudah mulai ada kemajuan. Gara-gara yang ngisi dari kampung Inggris Pare ya. Alhamdulillah. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk di pagi hari ini ibu-ibu sekalian luar biasa sekali. Tadi mobil kami hampir masuk ke sawah gara-gara ikut Google Map. Walhamdulillah Google Map menyesatkan kami. Sakjane ya wis ana tulisan loh. Coban talun lurus. Nggak tahu kenapa dia puter kiri tadi. Coba enggak gitu enggak ada ceritanya ya. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah sama Allah diberikan selamat, diberikan sehat, tidak ada apa-apa dan panjenengan semua juga alhamdulillah hari ini nampak begitu ceria-ceria begitu ya. Sampai saya lihat di awal tadi Masya Allah, betul-betul kalau ini jadi sarana outbound dan bukan sekedar ta'lim itu apa? Selfie-nya udah 10-20 kali. Caca. Mbak sebelah sini, Mbak sebelah sini, Ustadz ngadep sini dikit. Tadi saya kira mau curhat, ternyata minta foto. Ya Allah, jadi saya kok merasa terkenal di sini ya. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu ya, berkat panjenengan saya jadi rotok pede hari ini. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah.
Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, ini sekedar biar semua pemirsa Madani juga tahu, ini tempatnya ada di Coban Talun, wisata petik stroberi, di kota wisata Batu, dan alhamdulillah saya lahir di sini. Jadi panjenengan tamu saya hari ini. Saya lahir di Batu, saya sekolah di Batu, kemudian tidak tahu bagaimana ceritanya terbuang ke Kasembon. Tapi alhamdulillah terbuang membawa berkah itu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ambil materi wanita penggenggam syurga. Karena kalau kita lihat suasana seperti ini, Bu, panjenengan kalau tahu orang Arab ngelihat tempat seperti ini, tidak lain dan tidak bukan yang keluar dari lisan mereka, mereka bilang hadhihi jannatullahi fil ardi. Ini surganya Allah di muka bumi. Ada ijo-ijoannya, ada buah-buahannya, ada suara burungnya, sejuknya. Kemudian kalau panjenengan naik dikit ke atas nanti ada air terjunnya. Ya sudah, apalagi yang tidak ada. Kecuali bidadari aja yang belum ada di sini. Panjenengan jangan GR, jangan GR. Jangan GR, tapi mudah-mudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kita ketika kumpul di tempat seperti ini, Bu, ini salah satu yang wajib disyukuri. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di tempat yang semacam ini. Dan pertemuan kita bukan sekedar pertemuan untuk refreshing atau yang lainnya, tapi di sini juga diisi dengan ta'lim atau talabul ilmi. Dan insya Allah mudah-mudahan semua di antara kita, ibu-ibu semua, panitia yang capek, kemudian juga teman-teman SDO yang kemudian ngeluarin kamera, angkat-angkat kamera, termasuk mudah-mudahan saya juga, mulai kita keluar rumah melangkahkan langkah pertama, sampai nanti kembali kita masuk ke pintu rumah, semuanya oleh Allah dicatat sebagai pahala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, wanita penggenggam syurga. Saya tidak mau cerita panjang lebar di sini karena ini bukan majelisnya untuk ta'lim. Ini majelis panjenengan mau seneng-seneng, panjenengan mau happy-happy, ya panjenengan mau selfie-selfie. Saya tahu itu. Nah maka ngajinya sebentar aja ya, paling 2,5 jam lah nanti insya Allah sudah selesai. Nah, maka kami akan cerita sesuatu yang menyenangkan. Kalau kemarin Ummu Rafi kasih judul wanita akhir zaman. Saya takut tema-tema akhir zaman ini kok medeni. Sudah panjenengan ini semuanya bercadar ya, kemudian temanya akhir zaman. Nanti lama-lama ada orang datang ke sini difoto panjenengan satu-satu. Leono opo-opo ditangkep di sian. Nah maka bikin tema yang seru-seru aja. Wanita penggenggam syurga. Nah yang kita maksudkan ibu-ibu sekalian, yaitu 4 orang wanita, 4 orang perempuan, yang kemudian oleh An-Nabi SAW dikatakan mereka adalah penghulunya syurga. Di dalam hadis dikatakan, Ar-Rasul SAW bersabda, Kamula minar rijali kathir. Laki-laki yang sempurna itu banyak. Jadi panjenengan kalau mau lihat laki-laki yang sempurna itu Rasulullah bilang apa? Banyak. Dan panjenengan jangan ngelihat siapa ya suami saya, enggak. Panjenengan bayangkan aja laki-laki yang sempurna yang Rasul katakan jumlahnya banyak, itu para nabi dan Rasul. Sementara nabi dan Rasul itu jumlahnya tidak ada yang tahu. Bahkan khusus untuk Bani Israel saja, panjenengan tahu enggak dalam hadis dikatakan, Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu dipimpin oleh ratusan nabi. Itu hanya untuk satu Bani Israel. Itulah kenapa kemudian disebutkan dalam Al-Quran, salah satu di antara ciri khasnya Bani Israel, itu yaqtulunal anbiya bighairil haq. Mereka itu senangannya membunuh apa? Nabi. Karena ketika satu kelompok ada nabi dari kelompok mereka, yang lain tidak terima. Kenapa nabinya dari kelompok mereka? Supaya nabinya cepat ganti, maka dibunuh. Nanti ketika muncul nabi dari kelompok yang lain lagi tidak terima. Kenapa dari tempatnya dia, bukan nabi dari kami, dibunuh. Nah, akhirnya banyak terjadi pembunuhan para nabi di kalangan Bani Israel. Apa sebabnya? Hasadan min indi
anfusihim. Mereka itu punya hati yang kotor dipenuhi dengan hasud. Dipenuhi apa, Bu? Hasud. Hasud itu apa? Iri. Lah, beda loh, Bu. Iri sama dengki itu beda. Iri itu apa? Iri itu la. Apa iri itu? Saya juga tidak tahu soalnya. Iri itu cuma tidak seneng ketika orang lain dapat nikmat. Hanya itu. Orang lain dapat nikmat, panjenengan di dalam hati merasa dongkol. Loh, kok majelis taklimnya dia? Loh, kok dia ustadznya? Loh, kok dia ketuanya? Loh, kok dia yang dapat mobil baru? Loh, kenapa dia yang dapat hadiah Al-Quran? Karena sebentar lagi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Al-Quran, Syamil Al-Quran ini akan dibagikan sebagai hadiah. Hadiah yang pertama untuk ibu-ibu yang mulai jilbab, gamis, kaos kaki warnanya sama. Angkat tangan. Karena banyak enggak jadi. Entek nanti habis ini. Terlalu mudah ya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iri itu sekedar tidak suka ketika orang lain dapat nikmat. Itu iri. Terus dengki apa? Dengki itu jahat. Dengki itu apa? Jahat. Dengki itu dia kepingin nikmat yang Allah terlanjur berikan kepada orang lain, sama Allah nikmatnya dicabut. Coba orang jahat bukan ini. Jahat. Nggak ikut punya nikmat, nggak ikut bagi-bagi nikmat, tidak punya kuasa untuk mencabut atau memberi nikmat, tapi kemudian dia yang usil ketika orang lain dapat nikmat. Ibu-ibu banget gak ini? Saya ulang ya. Ibu-ibu banget gak ini? Sip, itulah. Itulah saya tidak kaget kalau majelis taklim wanita itu mesti rame. Karena apa? Ya yang paling perlu diperbaiki itu siapa? Ngaku kan sekarang? Alhamdulillah. Nah maka orang-orang Yahudi itu mereka hasad. Bahkan sampai kepada Nabi yang terakhir. Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu orang Yahudi ngerti tentang ciri khasnya Nabi Muhammad. Itu sebagaimana mereka kenal dengan anak mereka sendiri. Sampai tahu telinganya seperti apa, matanya bagaimana, bibirnya seperti apa, pengikutnya siapa, ciri khasnya apa, ngerti mereka. Dan semua ada dalam diri Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa mereka tidak mau beriman? Hasad. Kenapa justru Nabi yang paling ditunggu, Nabi yang terakhir yang digadang-gadang penyelamat di akhir zaman, kok bukan dari Bani Israel, tapi keturunan Nabi Ismail, yang itu dari orang-orang Arab. Nah itulah karena itu, orang yang punya sifat iri dengki, itu mereka mewarisi sifatnya orang-orang Yahudi. Nah tapi ingat Bu, normal namanya manusia ya, panjenengan kan sama saya juga sama saja, kita ini manusia biasa kan. Yang kemudian hati kita ini memang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan manusia dalam keadaan lemah. Lemah itu ya lemah segalanya, lemah iman, lemah secara akal, lemah secara fisik. Itu lemah semuanya. Bahkan lemah untuk mengalahkan hawa nafsu. Nah, sampai di situ dikatakan, Bu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ma khala jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang selamat dari perbuatan hasad. Tidak ada satu manusia pun yang selamat dari sifat hasad. Tapi lihat bedanya. Wal aqilu yukhfihi. Orang berakal, dia tutupi hasadnya. Dia tidak ikuti lewat lisannya dan dia tidak ikuti lewat perbuatan fisiknya. Nah sekarang banyak begitu Bu. Orang dikritik, tidak terima, ngamuk. Dan itu ciri orang yang hatinya kotor. Nah maka ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada orang yang selamat dari hasad. Cuma kalau orang itu baik, orangnya berakal, akil, itu maka hasadnya ditahan.
Ya tetap di juruni hati kerasa ono kemertek gitu. Tapi kemudian lisannya tidak sampai mengucapkan sesuatu yang merendahkan orang yang dia hasad kepadanya. Kemudian perbuatan fisiknya juga tidak menyakiti orang yang dia hasad kepadanya. Sementara wal jahilu yubdi. Orang yang bodoh itu hasad akan diikuti sama dia. Maka orang yang dia hasad kepadanya itu akan dijatuhkan kehormatannya, akan dihancurkan reputasinya, akan diinjak-injak kehormatannya. Karena apa? Jangankan memfitnah, menghibah, menjatuhkan reputasi, membunuh orang itu untuk orang yang kena penyakit hasad itu ringan. Qabil dan Habil bagaimana? Padahal kakak adik loh ini, Bu. Kakak adian loh ini. Satu bapak, satu ibu. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika itu Allah perintahkan mereka berdua untuk berkurban. Ternyata yang satu diterima, yang satu sama Allah ditolak. Dan pantas, siapa yang diterima? Kurbannya Habil. Kenapa kurbannya Habil diterima? Yang dia persembahkan untuk Allah sesuatu yang terbaik. Maka panjenengan juga sama. Kalau sesuatu yang panjenengan lakukan untuk Allah, tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh apa? Tidak boleh. Termasuk mohon maaf. Itulah kemudian filosofi salah satunya ya. Kenapa teman-teman kami di SDO itu tidak mau kamera murah. Tidak mau laptop murah. Tidak mau mic murah. Ini mic Anda tahu harganya berapa? Mau sombong dikit saya. Mau tahu? Tidak. Saya kepingin ngasih tahu. Ya apa? Panjenengan ngomong kepingin gitu loh, cek lego saya. Pengen tahu harganya berapa? Nanti dikira sombong. Nah, enggak usah. Anda cari aja sendiri di Google ya. Cari sendiri di Google. Mereknya apa? Saya enggak tahu juga. Tanya itu yang baju hitam itu Mas Dian itu. Nah sudah, bercanda aja. Nah begini. Itulah kenapa Bu, kita punya filosofi sesuatu yang untuk Allah enggak boleh setengah-setengah. Harus kasih yang apa? Terbaik. Sholat untuk Allah yang terbaik, pakaiannya terbaik, waktunya terbaik, tempatnya harus terbaik, sikapnya terbaik, posisinya terbaik. Semua kalau untuk Allah terbaik, maka Allah terima. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan yang terbaik tadi. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka kalau untuk dunia, biasalah, tidak usah ngotot. Tapi kalau untuk akhirat harus maksimal. Nah itulah kenapa sekarang dibalik Bu. Kalau untuk dunia, golek sing terbaik. Keramik rumah harus yang paling mahal. Sofa di rumah harus yang paling mahal. Apa lagi? Lemari es, TV, AC. Kalau untuk rumah, semisal panjenengan kaya begitu ya, amin ya Rabbil Alamin. Itu panjenengan pasti kepingin yang apa? Terbaik. Tapi untuk akhirat, sing penting sah. Apa? Untuk akhirat, sing penting sah. Kita tanya, Ustadz bagaimana hukumnya kalau saya sholat, tapi tidak ngerti bacaan sholatnya? Loh yo lebih bagus kalau ngerti. Lebih bisa khusyuk, lebih bisa faham, lebih bisa menghayati, bahkan sampai bisa menangis. Tidak bisa ya Ustadz, tapi tidak apa-apa kan? Lu ya tidak apa-apa, sholat saya sah kan? Sah, ya sudah Ustadz, yang penting sah. Coba, untuk akhirat begitu. Nah, maka kemudian ibu-ibu sekalian, hasad ini bisa bikin orang bunuh. Maka ketika punya qabil tidak diterima oleh Allah karena yang dia persembahkan sesuatu yang jelek, sisa. Dan kita kadang-kadang begitu loh Bu. Dan saya pernah sampaikan di Kediri, kita ini kalau nyumbang orang itu kesannya nitip gua sampah. Iya, jujur aja, serius. Saya pernah cerita waktu kejadian Kelut dulu, waktu meletusnya Gunung Kelut 6 atau 7 tahun yang lalu ya. Itu kan di masjid kami jadi posko, salah satu posko bantuan. Itu yang paling banyak baju layak pakai katanya. Kalau zaman dulu kan namanya baju bekas ya. Dan itu Bu, kita buka gini. Nangis kita ngelihat, ya Allah kok tego, kayak gini dikekno itu. Dan Anda tahu enggak, sebagian besarnya kami bakar. Kalau ada orang mau untuk kain pel di rumahnya, untuk dia ke sawah, untuk kemudian pakai apa, monggo diambil dulu. Setelah orang enggak mau,
kita bakar. Ini nitip buah ini. Ini bukan niat ngasih. Dan oleh Allah dilarang. Jangan kamu memberi sesuatu yang kalau kamu kasih pun dengan memicingkan mata begini. Itu Allah tidak terima model begitu. Dan bahkan boleh jadi malah dosa. Kenapa? Seharusnya Anda tempatkan di tempat sampah, Anda berikan kepada seorang muslim yang mulia. Nah, maka hasad ini hati-hati. Ini penyakit yang sangat apa? Berbahaya. Nah, sudah. Sekarang begini, Bu. Kalau orang-orang Yahudi suka bunuh-bunuhin Nabi, itu pantas. Karena Nabi memang jumlahnya bagaimana? Banyak sekali. Nah, itulah kenapa Rasulullah mengatakan, kamula minar rijali kathir. Kalau cari laki-laki sempurna, banyak. Itu yang sedang ngopi di sana itu, Masya Allah, sempurna semua itu, lihat. Datangnya telat, tidak ikut ngaji, ngopi. Itu sebelah sana, itu Masya Allah, ya kan. Dan tidak sadar kalau disendir. Saya juga tidak tahu itu tidak sadar atau pura-pura tidak dengar itu kan. Oh dengerin ya. Oh dengar, Masya Allah, itu tujuan saya. Nah kalau laki-laki sempurna banyak. Tapi apa Rasul bilang? Wa ma kamula minan nisa'i illa arba'. Dan tidaklah sempurna dari wanita kecuali cuma 4. Dan stoknya sudah habis. Berarti panjenengan sempurna enggak? Ya ngono, jujur bagus. Timbang wis gak sempurna goroh maneh dosane gede. Iya. Maka tidaklah sempurna dari wanita kecuali cuma 4. Nah, ini loh Bu yang mau kita ceritain. Apa sih keistimewaan mereka berempat ini? Semoga Allah meridhoi mereka semua. Kok sampai tazkiyah, rekomendasi baiknya itu langsung dari lisannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian rekreasi betulan Anda ini ya. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam Al-Qur'an, apa Allah bilang? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara dengan hawa nafsu, kecuali semua yang beliau sampaikan sebagai sabdanya itu pun merupakan wahyu yang Allah berikan kepadanya. Nah, berarti ketika Rasul mengatakan laki-laki sempurna itu banyak dan tidaklah sempurna dari wanita kecuali 4, berarti ini termasuk wahyunya Allah yang disampaikan melalui lisannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 wanita inilah ibu-ibu sekalian penghuni syurga, penghulu syurga yang pertama-tama masuk syurga, dan merekalah pemimpin wanita kelak di syurga. Dan mudah-mudahan panjenengan semua juga termasuk penghuni syurga. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, Maryam bintu Imran. Maryam putrinya siapa? Imran. Panjenengan tahu Maryam ini kan? Siapa ayahnya? Ya Allah. Saya tidak tanya suami, jangan curhat di sini. Panjenengan kok nampaknya mau curhat, Ustaz. Sabar Bu ya, nanti ada kolom curhat tersendiri. Curhat dong Ustaz, gitu ada nanti ya. Nanti ya. Sudah. Nah maka kemudian yang pertama ini Maryam bintu Imran, perempuan suci yang sampai orang-orang Nasrani itu mengatakan dia ini dianggap sebagai istrinya Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dah. Saking sucinya Maryam. Sampai kemudian apa? Orang-orang yang kemudian ketika melihat Maryam ini melahirkan seorang anak dalam keadaan Maryam tidak punya suami, mereka bilang apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Keluarganya Harun. Padahal Maryam dan Nabi Harun tidak ada hubungan darah. Kenapa kok Maryam itu dipanggil kakak atau adiknya Harun? Kenapa Bu? Karena kesolihan yang menyerupai Nabi Harun. Kesolihan yang luar biasa. Sampai kemudian Maryam ini bilang apa? Ya ukhta Harun, kamu itu sudah pantas dibilang sebagai keluarganya Harun. Begitu Nabi Harun alaihi salam. Ma kana abuki imra'a sau'in, bapakmu bukan orang jahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah, dan ibumu bukan perempuan nakal. Lo kok bisa lahir anak seperti kamu? Nah berarti di sini ada ibrah Bu. Ada pelajaran apa?
munculnya anak yang buruk itu boleh jadi karena memang orang tuanya orang tua yang tidak baik. Sampai di zaman Maryam pun orang itu ngerti, kalau anaknya seperti ini kok tidak pantas karena bapaknya baik, ibunya baik. Nah, maka kemudian sampai Maryam ini, ayahnya yaitu Imran, itu oleh Allah dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Ali Imran. Itu surat berisi tentang keluarganya Imran. Subhanallah, lihat. Bukan Nabi loh. Bukan Nabi. Dan anaknya pun bukan anak laki-laki, yang oleh Islam tentu laki-laki itu memiliki apa? Keutamaan dibandingkan siapa? Perempuan. Anaknya perempuan. Yang kemudian anak itu pun tidak menikah. Kalau ukuran manusia kurang sempurna ya. Karena kesempurnaan itu kan ketika punya anak, punya pasangan, punya anak, punya keturunan, betul kan? Ini tidak. Tapi oleh Allah kemudian sampai nama keluarga mereka dijadikan sebagai keluarga yang menjadi nama surat Al-Quran. Yaitu surah Ali Imran. Apa ibunya ketika melahirkan dia, ketika hamil? Ya Allah, aku nazar, apa yang aku kandung ini, apa yang ada dalam kandunganku ini ya Allah, aku nazar untuk dia menjadi pengabdimu ya Allah, berkhidmat untukmu dan untuk agamamu. Sampai seperti itu. Mulai di kandungan, Bu, supaya panjenengan ngerti bagaimana muncul seorang wanita hebat sekelas Maryam. Ibunya sudah nazar mulai kandungan, ini anak lahir, aku akan abdikan dia untuk agama Allah. Aku akan jadikan dia mengabdi untuk Allah. Itulah kenapa sampai dalam agama Nasrani, itu kan Maryam itu seakan-akan seorang wanita, dalam tanda kutip, saya tidak ngerti juga bahasa mereka, mudah-mudahan tidak salah, semacam biarawati yang tugasnya itu mengabdi. Yang tidak boleh nikah, ya, yang tugasnya melayani, yang tugasnya itu mendengarkan curhatan dari jamaah, melayani jamaah, kemudian, dan begitu. Dan umi saya dulu, itu SD-nya, itu di Batu sini, di SD Katolik, Sang Timur. Itu gurunya masih dari Belanda dulu. Dan semuanya berjilbab. Zaman itu loh. Itu kalau ngajar, Bu, tangannya masuk di balik jilbabnya begini. Tidak keluar. Dan itu mendidik dengan cara yang sangat bersih, sangat disiplin, sangat manusiawi. Muridnya sebelum masuk kelas dikasih minuman susu. Nanti masuk kelas diajak berdoa. Ketika yang muslim, tidak apa-apa, tidak ikut berdoa. Itu mereka sudah punya. Dan itulah gambaran Maryam untuk mereka, kan begitu. Jadi pengabdi begitu loh. Nah, kemudian setelah dilahirkan, langsung sama ibunya didoakan. Ya Allah, aku telah melahirkannya dan aku melahirkan ternyata seorang apa? Perempuan, seorang wanita. Kok nampaknya tidak pantas? Langsung sama ibunya didoakan apa? Wa inni u'idzuka. Apa ayatnya? Inni wada'duha untha. Wa inni u'idzuka biha minasyaitonir rajim. Dan aku memintakan perlindungan kepadamu ya Allah untuknya dari gangguan siapa? Setan. Maka panjenengan tahu, salah satu bayi atau bahkan satu-satunya bayi disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari yang ketika lahir tidak nangis. Bukan karena tidak normal. Kenapa? Karena doa ibunya tadi, maka oleh Allah dia diselamatkan dari gangguan setan yang pertama, yaitu menusukkan jarum ke perut atau paha. Itulah kemudian kalau orang Islam ngerti, bayi baru lahir itu nangis, itu karena setan sudah memulai permusuhannya sejak itu. Berkat doa dari siapa? Ibunya. Kemudian apa Bu kehebatannya Siti Maryam yang lain? Selain orang tuanya, selain kemudian doa dari ibunya, Anda tahu Nabi Zakaria? Sampai seorang nabi itu merasa takjub dengan apa yang dilihatnya dari Siti Maryam. Bayangkan, kan seharusnya kalau nabi ngelihat sekedar, dalam tanda kutip sekedar ya, sekedar orang solih itu kan ya anak nabi kok. Makomnya lebih tinggi, levelnya lebih bagus. Maka ngelihat kejadian aneh untuk orang soleh yang itu sebagai karomah, kemuliaan yang Allah beri, nampaknya ya biasalah, saya ngerti. Tapi Nabi Zakaria tidak.
Nabi Zakaria itu kaget. Ketika bang, walamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika Nabi Zakaria masuk ke tempatnya Siti Maryam, apa yang terjadi, Bu? Dan Siti Maryam itu tempatnya bukan kamar, mihrab. Mihrab itu apa? Kalau bahasa kita itu yang musola gitulah ya. Kalau bahasa kita apa? Musola, tempat yang dikhususkan untuk apa? Ibadah, dan tidak pernah keluar dari situ. Dalam keadaan Siti Maryam tidak pernah keluar, dalam keadaan tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke mihrabnya Siti Maryam, ternyata di sana ada makanan. Dan hebatnya panjenengan tahu enggak? Buah musim panas Siti Maryam dapat di musim dingin. Dan buah yang keluar di musim dingin Siti Maryam dapatnya di musim panas. Sampai sekelas Nabi kaget. Anna laki hadza? Anda dapat ini dari mana gitu loh. Dibilang apa? Hadza min indillah. Ini semua datang dari sisi siapa? Allah. Tapi bukan rezekinya yang kita maksud. Di mana Siti Maryam ketika Allah memberikan rezeki itu? Di mana? Di mihrab, di tempat ibadahnya. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika ujiannya berat, berarti Allah juga memandang kamu punya potensi menyelesaikan masalah yang berat ini. Betul apa enggak? Betul. Jadi ketika ujian itu berat, Bu, panjenengan enggak usah langsung, kenapa saya ya Allah? Tapi pertama, bersyukur dulu. Alhamdulillah, berarti engkau titipkan kekuatan besar kepadaku. Tandanya apa? Engkau titipkan pula kepadaku ujian berat. Jadi tidak ada ceritanya orang diuji kemudian dia tidak mampu. Allah zalim dong. Sementara Allah itu zat yang tidak akan berbuat zalim. Dalam keadaan Allah tahu kapasitas panjenengan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Mana mungkin ujian Anda itu untuk menghancurkan. Dalam keadaan panjenengan kudu yakin. Tidak boleh pakai bahasa Jawa. Saya sekarang kritikusnya banyak, Bu. Saya takut sekarang kalau ceramah online begini. Video saya dipotong-potong, dikirim sana, kirim sini, diadu sana, diadu sini. Dan itu tidak baik. Tidak baik. Sudah, bahkan video yang satu itu dipakai di TikTok gambarnya perempuan rangkulan sama suaminya. Tahu video itu? Astagfirullah, nelongso saya, Allah kok tadi ini videoku. Jadi ciri khas perempuan solihah penghuni syurga itu al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa nempel dengan suaminya. Itu dipotong suaranya, dimasukin TikTok, ada perempuan nempel suami, terus suami ke kamar mandi dicekeli sikile, suami berangkat kantor dicekeli wetenge, suami masuk kamar dicekeli sirai. Itu backsoundnya suara saya. La haula wala quwwata illa billah. Dituntut, dia yang nuntut saya. Lah apa ceramah lagi oleh diupload jadi. Nah, sudahlah. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Ketika Allah telah meyakinkan kita bahwa ujian itu tidak mungkin melampaui batas kemampuan, plus yang kedua apa? Panjenengan harus yakin ujian ini datangnya bukan dari musuh. Betul apa enggak? Siapa yang mengizinkan ujian itu datang? Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah datang kepada kalian suatu kejadian berupa musibah apapun kecuali atas izin siapa? Allah. Apa yang terjadi, Bu? Maka panjenengan kudu yakin musibah ini datang dari Allah yang menyayangi saya. Tidak mungkin zat yang menyayangi saya mendatangkan ujian untuk menghancurkan saya. Tapi untuk menguatkan, untuk meningkatkan derajat, untuk menghapuskan dosa, untuk mendekatkan aku kepadanya, untuk supaya aku hanya bersandar dan bertawakal kepadanya. Itu tujuannya Allah kasih musibah. Karena Allah itu bukan musuh yang kepingin Anda celaka. Sementara zat yang lebih-lebih menyayangi Anda dibandingkan ibunda panjenengan. Betul kan? Nah, Siti Maryam diuji oleh Allah dengan ujian berat. Malaikat datang. Minta izin malaikatnya, Bu. Saya ini malaikatnya Allah, yang kemudian oleh Allah diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam rahimmu. Dan kamu akan
hamil. Sampai Siti Maryam kaget. Bagaimana aku bisa hamil? Dalam keadaan aku tidak punya suami dan aku tidak pernah disentuh sekalipun oleh perempuan. Lihat, iffah, ngerti iffah? Apa iffah itu? Kemampuan untuk menjaga kehormatan. Tidak macam-macam dia, tidak boleh sembarangan, tidak boleh dibecandain orang sak karepe dhewe, tidak boleh kemudian kesannya murahan, ngerti tidak? Itu iffah. Siti Maryam bilang, bagaimana aku bisa hamil dalam keadaan aku ini disentuh laki-laki? Tidak pernah. Jangankan sampai seperti itu. Tapi itulah kehendaknya Allah, hamil dia. Sedih, tiap hari sedih. Anda bisa bayangin Bu, perempuan, anaknya laki-laki dan perempuan soleh, dididik langsung oleh seorang nabi yang bernama Nabi Zakaria, yang kemudian terkenal ahli ibadah, tidak pernah keluar, senantiasa taat kepada Allah, tiba-tiba hamil. Anda bisa bayangin, ya apa beratnya Siti Maryam itu. Dalam keadaan ketika anaknya mau lahir, dia harus pergi. Dan pasti kelahirannya diketahui oleh kaumnya. Sampai Siti Maryam itu duduk di bawah pohon kurma. Allah. Dan saya kalau membayangkan ini kayak dalam banget. Duduk di bawah pohon kurma, kalau panjenengan gitu kayak wis gak kuat ngadeg gitu loh Bu. Lu ngikir rasanya kayak wis lemes kabeh. Ya Allah, aku ini perempuan suci. Aku ini perempuan yang tidak pernah disentuh laki-laki, yang mengasuhku langsung seorang nabi. Ibuku baik, bapakku baik. Kok aku hamil ya Allah? Gitu loh. Sakitkah? Atau bahkan mungkin menikah ditinggal selingkuh suami kah? Kayak luwe enteng gitu loh, dibandingkan dia harus. Loh, serius loh Bu? Aku, yuk, hati-hati ketularan nanti. Nah, sudah. Betul enggak? Jadi, kalau bayang no manusia seperti kita ini Bu, kenapa enggak ujian yang lain aja ya Allah? Sakit gigi gitu. Atau kemudian dibikin ujiannya kemudian, pokok jangan hamil lah. Karena hamil tanpa suami terkesannya apa Bu? Begitu-begitu apa? Memalukan luar biasa. Duduk di bawah pohon kurma, lemes badannya. Kemudian curhat dia sama Allah, lihat. Tidak ada curhat sama Nabi Zakaria, tidak ada curhat sama manusia. Tidak ada curhat sama bapak ibunya, tidak ada curhat sama manusia itu merendahkan diri sendiri. Ngonang-ngonangi lek uripmu kakean masalah. Apalagi curhat tentang suami, menghancurkan kehormatan suami di depan orang lain. Apalagi curhat tentang rumah tangga, orang lain kalau punya benci sama panjenengan, tinggal menusuk rumah tangga panjenengan dari apa yang panjenengan curhatkan. Ojo, jangan, hatta sama Ustadz. Saya ngomong serius ini. Karena sama Ustadz gak dibales, gak dijawab. Itu tanya yang di belakang itu, buka inboxnya. Udah bukan lagi ratusan, mungkin sudah sampai 1000. Dan hampir semuanya rumah tangga. Dan hampir semuanya gak dijawab. Sudah duduk di bawah pohon kurma. Terus begini dia. Ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, kayaknya lebih ringan ya Allah kalau aku mati saja. Bayangin, mati itu nampak lebih ringan. Sebelum kejadian ini wafatkan aku ya Allah. Sebelum aku melahirkan anak ini ya Allah, bikin aku mati biar aku tidak malu ya Allah di depan manusia. Tapi lihat kehendaknya Allah. Sudah? Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku jadi orang yang terlupakan. Wes gak perlu terkenalan. Gak perlu viral-viralan. Gak perlu didengar-dengeran. Wa kuntu nasyan mansiya, biar orang lupa sama aku. Akhirnya apa? Allah turunkan rahmatnya. Allah bilang, jangan takut, jangan sedih, wa qarri aina, dan tenangkan matamu. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rataban janiyya. Apa kemudian Allah bilang? Maryam, jangan sedih. Jangan takut. Jangan panik. Kamu cukup tenang saja, itu pohon kurma kamu goyang aja. Lihat. Perempuan dalam keadaan dengan ujian yang sangat berat, dalam keadaan akan melahirkan dalam fisik yang sangat lemah, dalam keadaan psikis yang sangat tertekan, sama Allah tetap disuruh ikhtiar. Tetap disuruh apa? Ikhtiar. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dorong itu pohon kurma akan turun itu
buahnya, makan. Rutobnya makan. Sampai akhirnya jadi masalah kan sekarang? Bukan jadi masalah, jadi ilmu. Jadi perempuan itu kalau mau melahirkan disunahkan banyak makan kurma basah, rutob. Itu rutob. Itu menguatkan dan melebarkan bibir. Itu ya. Sudah? Setelah lahir, anaknya lahir, apa yang terjadi, Bu? Sama Allah disuruh bawa anaknya ke depan kaumnya. Disuruh membawa anaknya ke depan kaumnya. Nampaknya kan mempermalukan ya. Seharusnya kan ditutupi, lukis lahir. Dalam keadaan tidak tahu siapa bapaknya. Bukan tidak tahu, memang tidak ada bapaknya. Allah yang tiupkan ruh, Allah suruh berangkat. Coba Anda bayangkan bagaimana kasih sayangnya Allah itu ternyata muncul dari sesuatu yang kita tidak suka. Suruh Allah bawa. Kemudian langsung cercaan dari masyarakat itu muncul. Dibilang apa? Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Ya opo kok niki perempuan yang sudah soleh sekelas Nabi Harun, bapak baik, ibu baik, kok kamu begini? Kok kamu nih? Kok kamu melahirkan anak tanpa suami? Apa yang terjadi, Bu? Allah langsung yang turun tangan. Allah bilang apa? Maryam bilang sama mereka, inni nadartu lirrahmani sawma. Aku bernazar untuk puasa. Falan ukallimal yawma insiya. Hari ini saya tidak akan ngomong dengan siapa? Manusia. Terus yang ngomong siapa? Wa asyarat ilaih. Itu Maryam nunjuk sama anaknya. Terus mereka protes. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Maryam, mana mungkin kamu suruh kami ngomong sama bayi yang baru lahir? Langsung bayinya ngomong, Bu. Qalat inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyyak waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Aku ini hamba Allah, diutus Allah jadi seorang nabi, dan aku kemudian diperintahkan Allah untuk sholat, berbakti kepada ibuku, tidak boleh jadi orang jahat. Ini yang pertama, Bu. Perempuan penghulu surga. Ujiannya ringan atau berat? Mau begitu? Mau masuk surga? Diulang ya. Mau seperti itu? Enggak. Masuk surga? Kok enggak? Klik ya. Itu Siti Maryam menjadi penghulu surga, Bu. Karena ujiannya yang berat dan dia berhasil menangani ujian itu. Kalian pengen masuk surga? Bisa. Emang bisa? Hah? Surga ini siapa? Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bakal masuk surga dalam keadaan belum datang ujian kepada kalian seperti ujian orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesulitan, peperangan, penyakit sampai bumi goncang di atas mereka. Sampai Nabi Muhammad dan para sahabat orang paling sabar bilang apa? Sabar bilang apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah bakal datang? Allah bilang ala inna nasrullahi qarib. Jangan khawatir, bentar lagi datang. Maka malam itu kalau semakin gelap, maka tandanya matahari akan cepat keluar. Benang itu kalau semakin keras ditariknya, pada apanya? Putusnya, kan begitu. Dhaqat wa lamma istahkamat uhkimat wa kuntu adhunnuha la tufraj. Ada pintu yang terkunci yang kita mikir itu pintu tidak bisa dibuka. Tiba-tiba ketika kita putus asa, Bu, apa yang terjadi? Allah buka tanpa sebab. Bisa enggak? Sudah, enggak usah curhat. Ngomong sama Allah. Curhat dong Ustaz. Ustaz, suami saya. Turun ngomong nangis. Ngomong sih. Engkau nangis bareng sama saya. Gitu ya. Sudah, yang kedua. Asiyah bintu Muzahim. Asiyah, putrinya Muzahim, imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Maka itu teman saya di belakang itu, Mas Dian itu punya anak perempuan dikasih nama Asiyah. Nama bagus, Asiyah.
Supaya apa? Mengilhami bagaimana keteguhan Asia. Anda tahu Asia, perempuan beriman, di tengah-tengah kerumunan gerombolan orang kafir, bukan cuma kafir tapi ngaku Tuhan. Siapa yang ngaku Tuhan? Anda tahu kenapa Fir'aun ngaku Tuhan? Karena tidak pernah dapat ujian. Maka panjenengan kalau sama Allah masih diuji, Bu, bersyukur. Untuk kenal siapa saya. Oh, aku iki wong biasa. Oh, aku iki lek diuji yo sik sedih. Oh, saya ini kalau diuji yo masih nangis. Oh, saya ini diuji sama Allah ya masih merasa ndak berdaya. Supaya panjenengan ngerti kalau ndak pernah diuji, ya lama-lama nanti khawatir panjenengan niru ilmunya Fir'aun. Fir'aun itu sakit ndak pernah. Apa maneh sakit panu. Sakit ndak keren. Sakit kok panu. Ustadz Afwan izin saya ndak ngaji. Sakit. Sakit apa ibu? Sakit kulit parah Ustadz. Apa itu? Panu. Wong kepingin putih sampai dikai putih kok protes. Orang itu kan kepingin glowing ya kan? Glowing. Panjenengan sama Allah dikasih putih. Tapi mek sak mini. Coba menisan kabeh malah karuan ya. Seski. Liane wireng kayak biji salak gitu. Putih. Astagfirullahaladzim. Kok sampai kepikiran biji salak itu ya. Panjenengan ya mikir gitu. Saya juga mikir yang sama, Bu. Kok metune biji salak itu loh. Padahal kan ada item yang lain apa kelenteng, tahu kelenteng? Atau biji sawo. Kan juga kenapa harus biji salak itu ya? Apa filosofinya, Bu? Kan orang putih ya salah itu ya. Sudah sebelum hujan. Asia. Fir'aun itu Bu dalam Imam Ibnu Katsir mengatakan sampai bersin tidak pernah. Tidak pernah. Saking sehatnya. Sampai Fir'aun itu ketika ngelihat orang sakit kaget. Oh posisi sakit ini. Apa sakit ini? Tidak pernah sakit. Tidak pernah miskin. Tidak pernah susah. Tidak pernah diperintah orang. Mulai kecil, ini loh Bu yang ceritanya. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk neraka yo ini. Karena sombong. Karena dia sombong sampai dia mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang sudah paling top sudah. Maka Allah kalian itu kalaupun ada di bawah saya. Dan saya tidak ngaku itu ada. Coba. Sudah. Asia ini Bu, dia yang Allah takdirkan akhirnya menyelamatkan Musa alaihi salam. Tahu kan? Itu semua settingannya Allah sudah. Dan itu skenarionya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kurang 4 menit umur Rafia. Masih kurang 2 orang. Masih kurang Ibunda Khadijah dan Siti Fatimah. Nah sudah, dia gendong itu si Nabi Musa kecil. Ngomong sama Fir'aun. La taqtuluh. Asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada. Fir'aun yang satu ini jangan dibunuh. Ini anak mudah-mudahan manfaat buat kita. Dan kalau perlu kita ambil dia sebagai anak angkat. Melalui lisannya siapa? Saya mau tanya sama panjenengan, kok bisa Fir'aun sekeras itu kalah sama Asia? Apa kuncinya? Bu, ya Allah, suami panjenengan ada datang? Ada di rumah? Astagfirullah, saya kok penasaran sama suami panjenengan jadinya saya. Nanti insya Allah ya, mesti kurus, betul? Oh gemuk banget, boleh jadi stres akhirnya banyak makan. Iya, ya sih kena ya, Ustadz kok dilawan. Nah sudah, apa Bu kuncinya Asia ini? Bisa merontokkan kekerasan hatinya Fir'aun. La. Fa'al. Fa. Alif. Fa. Fa. Hamzah. Lam. Fa'lun. Apa fa'al? Al-kalimatut tayyibah. Ngomongnya api.
Walaupun Fir'aun itu kafir, walaupun Fir'aun itu musuh Allah yang paling luar biasa, walaupun Fir'aun itu orang paling sombong, selama dia suamiku, ngomongnya aku kepadanya harus bagaimana? Tidak boleh nyender-nyender suami. Asik ya sama ibu-ibu. Udah sekalian aja di sana sampai siang, nggak apa-apa kok aku di rumah aja. Lihat nggak dia? Hah? Saya takut dia lihat, kan saya sindir aja sekalian. Enak dong dikelilingin ibu-ibu. Dapat wayu, Kak Ayu. Maaf ya. Ini bukan saya ngejek panjenengan, menenangkan istri saya saja. Sudah. Apa bu? Fa'al itu apa? Kalimatut thayyibah, kalimat yang artinya apa? Suami itu kalah dengan istri justru ketika istri tidak ngelawan. Kalau Anda ngelawan, loh ya apa suami kok dilawan? Apa? Mulai nama makmu. Tak antar saiki Grab, tak telepon no. Itu suami kalau dikasari, suami itu tidak bisa dikasari. Karena suami itu kalau dia dikasari, egonya malah muncul. Dikira aku gak wani tapi kon. Beda lah sih gak wani temenan loh ya. Jadi begitu, jadi seorang istri itu harus betul-betul mengendali. Seorang suami itu betul-betul harus mengendalikan siapa? Istrinya. Ikut-ikut, pulang-pulang, jalan-jalan, tidur-tidur, makan-makan. Jangan mau disetir istri. Istri minta ke Mojokerto, suami minta ke Surabaya, jadinya Mojokerto. Padahal yang nyetir mobil itu suami. Yang megang kendali kan suami. Jangan oleh dia kepingin. Itu kan tinggal menggo. Tapi kenapa harus... Katut istri lemah. Meong. Anda itu macan, mengaum-aum. Meong. Suami. Mana istrinya itu? Ya Allah. Sudah lanjut. Sudah. Itu yang pertama tentang Asia. Bagaimana kelembutan dia dalam menghadapi suami yang sombong, keras, angkuh, jahat, bengis, kejam. Sabar dia. Dia bilang, Fir'aun, biar yang satu ini jangan dibunuh ya. Kita ambil anak aja. Apa kata Fir'aun? Imma laki fana'am wa imma li fala hajata li alaih. Kalau buat kamu, ambil. Meong. Iya, Fir'aun meong juga ternyata ya. Meong. Iya, saya baru tahu. Ternyata Fir'aun meong juga. Apa kata Fir'aun? Imma laki fana'am. Kamu ambil. Tapi saya tidak butuh sama anak ini. Tapi intinya apa? Nurut tidak sama istri? Apa kuncinya? Ngomongnya sopan. Panjenengan sama suami bagaimana? Boso enggak? Panjenengan mau enggak tak ceritani orang Kasembon hebat? Bukan Ustadz, teman saya namanya Pak Mulyadi, Masya Allah. Tidak putus puasa Senin Kemis mulai umur 17 tahun. Tidak putus sholat tahajud mulai nikah. Sampai sekarang. Sudah hampir umurnya sudah 60-an. Mulai nikah sampai tidak putus sholat tahajud. Istrinya kalau ngomong sama beliau, namanya Bu Amin, Siti Aminah namanya. Itu boso Jowo alus. Orang kalau boso Jowo alus tidak iso ngamuk. Mana ada orang ngamuk? Panjenengan iki pripun to? Tidak ada. Boso Jowo alus itu sopan, pelan, tenang, nyaman. Itu. Lah panjenengan mbek suami, nandi kon. Suami di kankon itu. Iya kan? Betul Pak ya? Yang tiga itu panjenengan dipanggil istri apa? Kon gitu. Kon tenandi gitu. Paling banter bapak ya rare. Jangan, yang sopan itu pelajaran pertama. Yang kedua, apa pelajaran yang kita ambil dari Asia sampai dia menjadi perempuan yang Rasul katakan dia satu di antara 4 perempuan yang sempurna. Keteguhan dia dalam menjalankan imannya. Panjenengan tahu Asia itu ketika ketahuan oleh Fir'aun bahwa dia menyembah Allah, diapain? Dipenteng, apa bahasa dipenteng itu? In English, what in English? Salib itu
Ikat di pohon itu namanya disalib. Orang diikat di kayu itu namanya disalib. Dalam bahasa Arab. Diterlentangkan. Susah sekali. Dipenteng lah wis. Lah yo panjenengan ngerti kan? Pemirsa Madani saya paksa ngerti ya. Sudah dipenteng di padang pasir yang panas. Dibiarin sampai matahari terik, sampai kulitnya mulai hampir melepuh, baru dicambuk sama Fir'aun. Dicambuk terus sama Fir'aun. Dibilang apa? Ata'budina ilahan ghairi. Kamu sembah Tuhan selain aku. Dibilang, na'am, Allahu Rabbi wa Rabbuki wa Rabb. Allahu Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul alamin. Iya, aku nyembah Allah, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhannya semua alam ini. Tambah keras Fir'aun. Dang. Tidak lama, si Asia senyum. Anda lihat sini, jangan lihat sana. Biar yang telat-telat jangan dilihat. Sopo sih, kok penasaran saya. Ya Allah. Randy telat bikin masalah. Ren mulia Ren. Bukan kesasar, sengaja cari perhatian dia. Biar dia ibu-ibu. Sudah, gak usah direken Randy. Jarno, kepreset tuh babano Jarno. Pokok Randy jangan anaknya. Sudah, apa yang terjadi Bu? Sudah, saya minta waktu dikit lagi. Apa yang terjadi? Itu Asia senyum. Apa kata Fir'aun? Oh pantesan, dia menyembah Tuhan selain aku, ternyata gila. Loh mana ada orang disiksa seperti ini, dicambuk seperti ini kok malah tersenyum. Anda tahu enggak? Allah kabulkan doanya dia. Apa doanya? Rabbi bni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qawmidh zalimin. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di sebelahmu ya Allah. Lihat. Itulah sampai orang Arab bilang apa? Al-jar qablad dar. Deloken sik tonggone sadurunge tuku omahe. Iya benda. Panjenengan punya rumah mewah tonggone resek. Julid. Masa apa mbak? Tempe mana? Aduh mbak, saano anakmu mbak. Loh. Masih omahe wapi gede gak kerasan. Tonggone rumuk. Sudah. Maka ini Asia minta sama Allah bukan cuma istana di surga. Tapi apa? Indaka, di sebelahmu ya Allah. Di surga. Dan selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Anda tahu? Itu pintu langit sama Allah dibuka. Terus Asia itu ngelihat ke atas Bu. Anda lihat apa? Allah bilang istanamu sudah jadi. Sebentar lagi pindah ke sana. Siapa yang tidak senyum ketika Allah bilang seperti itu Bu? Hatta dicambuk yang tidak akan terasa. Betul apa enggak? Keluarganya Ammar bin Yasir. Ibunya ditusuk besi panas. Bapaknya kakinya ditarik kuda kanan kiri. Apa Rasul bilang? Sobron ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Yang sabar, tidak apa-apa. Bentar lagi pindah kemana? Surga. Sama laki-laki ini yang sabar Pak. Bentar lagi panjenengan pindah ke surga. Ditinggal ini Pak. Bidadari yang jemput. Sabar dikit cerewetnya ibu-ibu ini. Kaca mulai menisan. Lapa mulai. Seling anak ta. Mentolong ngeleboni blenderan Lombok. Astagfirullahaladzim. Itu yang kedua dari Asia. Keteguhannya dalam menjalankan apa? Imannya. Yang ketiga apa? Yakinnya dia atas kekuatan doa. Bayangin Bu. Kalau dia tidak yakin kekuatan doa. Tidak sempat dipecuti berdoa Bu. Tapi dia yakin akan kekuatan doa. Apa yang terjadi? Akhirnya dia oleh Allah diijabah, dikuatkan, dikasih hadiah istana di surga, di sebelahnya tempatnya Allah Ta'ala. Yang ketiga. Siapa yang ketiga? Khadijatu bintu Khuwailid. Yaitu ibunda kita bersama. Istri pertamanya Rasulullah Al-Kubra yang paling utama. Yaitu ibunda Khadijah. Dan panjenengan lihat. 25 tahun Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah, tidak kepikiran nikah lagi. Ya benda. 25 tahun Nabi Muhammad hidup dengan ibunda Khadijah, tidak pernah cekcok satu kata pun. Sementara dengan istri yang berikutnya ya apa? Ada cemburunya, ada marahnya, ada kelepasannya, ada teriakannya, betul enggak?
25 tahun. Itu yang bikin Rasulullah tidak pernah lupa sama Ibunda Khadijah. Di depan istri yang cantik seperti Sofia, seperti Aisyah, tetap yang disebut siapa? Khadijah. Panjenengan harusnya begitu. Jadi ya Khadijah, suami mau apa kasih? Jangan diprotes. Cukup Anda minta sama Allah, ya Allah kuat no ya Allah. Ya Allah sabar no ya Allah. Ya Allah berikan kemampuan ya Allah. Sudah, percuma suami Anda itu tuli, Bu. Anda mau teriak model apa? Anda mau kirim WA 100 chat, clear chat. Timbang tak waca malah ruwet. Busa, astagfirullahaladzim. Kok diwara pengalaman? Saya ini nyeritain pengalaman panjenengan ketika curhat sama saya. Loh kok pengalaman? Ya memang saja nih. Sudah. Itu Ibunda Khadijah. Sudah, mohon maaf Bu Murafia, ini nampaknya lebih-lebih nih. Panjenengan setelah ini mau ngapain sih? Mau naik pohon-pohon mau? Hah? Metik stroberi kan di bawah kan nggak perlu manjat kan? Sudah? Oh sudah. Nggak ada. Alhamdulillah ya Rabb. Sudah. Apa Ibunda Khadijah ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ibunda Aisyah merasa jealous dengan siapa? Ibunda Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasul, panjenengan tak tanya. Tolong dijawab. Iya. Kalau panjenengan bawa kambing yang mau digembalakan. Kambingnya banyak. Di satu tempat rumputnya hijau. Belum pernah diinjak kambing yang lain. Utuh, masih asli. Sementara di tempat yang lain rumputnya mulai kuning. Banyak kambing masuk ke sana. Sebagian sudah termakan, sebagian sudah kuning. Panjenengan pilih mau datang kemana? Rasulullah tahu, ini kolek perkara. Faham maksudnya kan? Maksudnya yang hijau ini siapa? Ibunda Aisyah yang Rasul nikahi beliau dalam keadaan masih gadis. Sementara Ibunda Khadijah dianggapnya sudah menikah dengan 2 orang laki-laki sebelumnya. Tapi orang-orang mulia. Karena Ibunda Khadijah ini sama Allah dijaga betul. Karena dia bakal disiapkan untuk menjadi pendampingnya siapa? Rasulullah yang khalidah. Khalidah itu apa? Abadi. Sudah? Maka ketika Ibunda Aisyah tanya seperti itu, tidak dijawab sama Rasulullah. Nah itu suami. Dengerin Pak Su. Miswa. Dengerin. Istri itu kalau lagi nyender harus dijawab. Kalau dijawab kesian. Bingung dia cari jawaban berikutnya, tidak iso. Otaknya cupet. Maaf. Jujur lah begitu. Sudah? Apa yang terjadi Bu? Di lain kesempatan diulang sama Ibunda Aisyah. Rasulullah mulai bukan kehilangan kesabaran. Rasul itu orang yang paling sabar. Tapi berusaha mendidik. Karena istri tanggung jawabnya siapa? Suami. Rasul bilang apa? Ketika Ibunda Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kafaka Khadijah. Cukup jangan lagi nyebut nama Khadijah. Sampai Ibunda Aisyah ngaku Bu. Tidak ada perempuan yang aku paling cemburu sama dia. Dalam keadaan aku tidak pernah ngelihat dia. Kecuali Khadijah. Ngalah-ngalai kecemburuanku sama Sofia, sama Ummu Salamah, sama yang lain-lainnya. Sudah diginiin sama Ibunda Aisyah. Ya Rasulullah, ama abdalakallahu khairan minha. Bukankah Allah telah kasih ganti untuk panjenengan yang lebih baik dari dia? Rasul langsung marah. La, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah berikan untukku ganti yang lebih baik dibandingkan Khadijah. Lihat kesetiaannya. Kita sekarang nikah 2 langsung istri pertama dinceh-nceh. Enggak usah betul-betul. Saya enggak butuh dukungan. Sudah. Panjenengan merasa terbela ya. Sudah, apa yang terjadi Bu? Rasul bilang disebutkan beberapa keutamaan Ibunda Khadijah yang ini menjadi sebab dia menjadi perempuan sempurna yang ketiga di antara 4. Nomor 1. Dia Khadijah yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang lain mendustaiku. Nomor 1. Imannya kuat. Nomor 2. Dia yang menampungku ketika orang lain mengusirku. Memberikan tempat. Berarti suami jangan diusir dari rumah. Ini bukan itu maksudnya. Suami itu ketika dia datang, siapkan badan Anda. Ayo mas, gini mas. Gitu. Itu Ibunda Khadijah, terbukti enggak? Terbukti. Pulang dari gua Hira,
Rasulullah ketakutan. Apa kata Ibunda Khadijah? Yang tenang suamiku. Kamu tidak mungkin diapa-apain sama Allah. Kamu orang baik. Kamu nyambung silaturahim. Kamu bantu orang miskin. Kamu kasih makan orang kelaparan. Aman buat kamu. Terus apa? Diselimutin. Ajib dak. Panjenengan suami pulang telat. Saat turunnya selimut. Iki. Mulut. Mulut sebelum selimut. Seharusnya selimut dulu baru mulut. Nanti ketika mulut Anda mulai kebuka, suami sudah tertutup. Wah, suami itu nyekel bantal. Istri baru ngomong, "Bang, aku mau cerita." "Iya, tak dengerin." Istri mulai cerita, muqaddimah, ada pemaparan masalah dulu, latar belakang, baru nanti isi, baru nanti kesimpulan. Ya, bahkan daftar isi sama istri disebut. Nanti kira-kira yang pertama aku mau ngomong ini bang, yang kedua ini. Itu suami sudah gini. Keturun. Meneh kate sopo ditakoni, "Lho, Mam begitu cerita apa?" Wis lali ceritane, bape wis berubah. Sama ya begitu memang, iya babnya sudah lupa sudah. Karena istri itu kalau tertunda ngomongnya besok sudah lupa dia. Itulah sakjane istri itu lek ngempeti di aman gitu loh. Cuma sayangnya kan istri itu kan susah ngempet ya. Gampang keperucut. Itu yang kedua, dia yang menampungku ketika orang lain mengusirku. Apa yang ketiga, Bu? Dia yang menolongku dengan segenap harta dan jiwanya ketika orang lain memusuhiku. Hebat dah ini. Bahkan panjenengan tahu Ibunda Khadijah itu, Bu, ketika dikatakan dalam satu riwayat, itu ketika Rasulullah SAW itu menanti Ibunda Khadijah yang akan meninggal dunia, apa ucapannya Ibunda Khadijah, Bu? "Ya Rasulullah, kalau nanti aku wafat dan engkau butuh tulangku untuk menyeberang suatu tempat, ambil tulangku jadikan jembatanmu." Allahu Akbar. Kita sekarang enggak. Iki gelang kayak aneh makku, kudu tukon-tukon aneh sampean. Lah kok teh di Joko. Iki cek, mahal. Tidak lama perbaikannya itu selesai. Sudah. Sampai mana tadi? Gelang kayak aneh, makku. Lah kok kon kate ngedel, kok nyimut. Masih ingat bahasa kok nyimut itu ya? Apa itu? Kok enak men. Tapi kok enak men itu pasti kurang dalam. Lebih dalam kok nyimut. Itu kok dalam banget. Kok nyimut gitu. Iku wis gak ngekno mbek ngenyek. Lengkap itu. Plus ngecilkan orang yang minta. Kok sopo kon? Kok nyimut gitu lah gitu. Itu Ibunda Khadijah. Sekarang yang terakhir sebagai penutup yaitu siapa? Siti Fatimah. Ada orang tanya, "Ya Ustadz, kenapa Ibunda Aisyah tidak masuk?" Bukan tidak masuk. Ibunda Aisyah punya kelebihan yang lain. Setelah Rasulullah mengucapkan hadis ini, apa Rasul bilang? "Wa fadlu Aisyah ala sairin nisa kafadlis sarid ala sairit ta'am." Dan keutamaannya Aisyah dibandingkan semua perempuan itu seperti sarid dibandingkan makanan yang lain. Sarid itu makanan terlezat yang dimakan orang Arab. Artinya punya keutamaan enggak? Sangat utama. Bahkan ketika Rasulullah wafat, itu Rasul kepingin wafat di rumah siapa? Aisyah. Rasul wafat di pangkuan siapa? Rasul meninggal dikubur di rumahnya siapa? Aisyah. Itu menunjukkan keutamaan. Yang ketiga Siti Fatimah. Anda tahu Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Putri dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor satu yang bikin Siti Fatimah luar biasa, lihat siapa abahnya. Siapa abahnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin Rasulullah salah dalam mendidik karena beliau contoh dalam pendidikan. Tidak mungkin beliau salah mengasuh karena beliau contoh dalam pengasuhan anak. Betul enggak, Bu? Nah, maka dengan itu Siti Fatimah terdidik dengan luar biasa. Nomor dua, kesetiaannya kepada suami.
Miswa tak belani panjenengan ngopi ya. Kesetiaannya sama siapa? Panjenengan tahu Siti Fatimah ketika mengeluh sama Rasul tangannya kasar? Tahu hadisnya? Panjenengan tangannya lihat coba. Umba-umba tahu. Sampai ada ibu-ibu itu ndak ngerti kalau sabun cuci konsentrat itu panas. Ndak ngerti. Oh masa sih panas? Mentolong marut lambene ae. Lah bukan ya masih mesin cuci kan ya kecekel-cekel titik iki koyo gak blas koyo gaya sultan. Aduh. Sopo sih iki bojone? Ada lagi yang sok-sokan artis ndak ngerti ngupas salak pretela. Ndak ngerti ngupas lah apa salak mbok jus sak kulite. Aduh, ini budak konten. Nggak ngerti salah. Terus apa lagi? Kesasar di rumah. Oh kesasar di omah. Lihat itu. Lo kok tahu? Astagfirullahaladzim. Panjenengan lihat itu. Lo kalau Ustadz harus tahu biar update. Kan ya enggak lucu kalau Ustadz enggak tahu kan? Sehingga bisa nanti jawab jamaahnya. Ustadz bagaimana kasus seperti ini? Saya bisa jawab. Cek sini-sini kan dulu. Setia sama suami itu Siti Fatimah, tangannya kasar. Apa dibilang? Itu kudanya Ali bin Abi Thalib, aku yang ngerawat. Kuda, Bu. Itu makanannya Ali bin Abi Thalib, aku yang menghaluskan gandumnya. Itu rumahnya Ali bin Abi Thalib, aku yang bersihin. Itu anak-anaknya Ali bin Abi Thalib, aku yang rawat. Coba, sampai ketika dia dengar Rasulullah dapat hadiah seorang budak, cepet-cepet Siti Fatimah datang ke rumahnya Rasul. Kasih dong buat saya. Bantu cuma ngurusin kuda aja, yang lainnya tetap saya. Rasulullah bilang apa? Tak kasih yang lebih baik. Karena Rasulullah itu tidak mungkin ngasih sesuatu yang buruk, pasti dikasih yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Disuruh zikir sebelum tidur. Coba istri kita sekarang, minta pembantu disuruh zikir. Mas, panjenengan misalkan cowapek di rumah, yo umba-umba, yo ngepel, yo masak. Apalagi disuruh zikir, Mas. Sampai aneh sing zikir sampean kerja ya. Coba rasakno zikir. Ibu-ibu. Loh kok ketawa? Pengen masuk surga. Suami dibantah terus. Surganya siapa? Ya memang surganya Allah, tapi kan suami jalannya. Sudah, itu Siti Fatimah disuruh zikir sama Nabi Muhammad. Fatimah, aku kasih buat kamu yang lebih hebat dibanding pembantu. Apa itu? Jadi ini rumus buat ibu-ibu yang pekerjaan rumahnya capek. Sebelum tidur, subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. Pas berapa? 100. Subhanallahnya 33. Alhamdulillahnya 33. Allahu Akbarnya 34. Kesetiaannya kepada suami. Sampai Siti Fatimah ini dibilang al-batul. Apa batul? Tabatul. Tabatul itu apa? Tidak pernah berhenti ibadah. Tidak pernah berhenti ibadah. Saking hebatnya Siti Fatimah dalam ibadah, dia adalah keluarganya Nabi yang pertama kali nyusul Nabi Muhammad meninggal dunia. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal, itu Siti Fatimah diceritani, sebentar lagi aku mau meninggal. Nangis, wah, nangis. Siapa yang enggak nangis? Kemudian diceritani lagi, terus ketawa. Ibunda Aisyah penasaran, apa Fatimah? Kok tadi nangis, terus ketawa? Iya nangis, kenapa? Rasul bilang sebentar lagi meninggal. Oh iya. Terus ketawanya karena apa? Rasul bilang, aku yang bakal pertama kali nyusul beliau. Seneng. Panjenengan coba suami meninggal. Terus suami bilang, jangan khawatir, 2 hari lagi kamu. Guyo penjerit. Mas! Sampai anai mas. Aku bagian dungaan atau kok gini. Itu tandanya panjenengan ibadahnya masih kurang. Kalau Siti Fatimah dibilang, kamu yang pertama kali nyusul, seneng. Kenapa? Selesai dari capeknya dunia, tinggal memetik hasil ibadahnya. Barakallahu fikum. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekarang saya akan hadiah 5 mushaf Al-Quran. Yang pertama, apa keutamaan Siti Maryam?
Yang nonjok panitia saja, jangan saya. Ya Ibu. Aifa satu, monggo silakan. Monggo. Ya Pak, Ren. Ya ini. Menjaga diri ya. Jadi dirinya itu mahal banget. Sekarang, apa keutamaan yang lain Siti Maryam? Monggo ditunjuk. Keutamaan yang lain kan banyak tadi. Belakang. Lah, itu Asia. Ini Maryam, tapi tidak apa-apa, kasih satu. Itu jawaban sebelumnya ya, itu untuk Siti Maryam. Siti Asia. Menghadapi suami yang kasar, dia tetap lembut. Yang ketiga, apa keutamaan yang lain Siti Maryam? Ya, kacamata belakang. Itu Iffah. Coba saya kasih clue. Tadi ketika Nabi Zakaria dapat Siti Maryam ada makanan di mana? Itu seneng dia, guyu, monggo. Oh sedekah. Kak melok ngei melok pahala nih. Kok enak men. Yang ketiga, apa keutamaan Siti Khadijah? 3 kudu lengkap. 3 kudu lengkap. Enak iku, enak nemen iku. Terus. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa mencontoh Siti Khadijah. Amin. Yang terakhir sebelah sini. Yang terakhir sebelah sini. Apa keutamaan yang dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu taala anha? Monggo panjenengan yang nunjuk. Iya. Dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Al-Firdaus yang semoga senantiasa berbahagia, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah serta pelajarannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.